Nah, ini udah masuk nih. Ini kita ngasih tahu tutorial cara one summon di awal-awal. Ini rumahnya gue buat pakai preset. Nanti kalian dapat presetnya, terus tinggal buat aja. Ngumpulin kayu doang rumah. Caranya. Sama glass buat bendera. Nah, ini tempat-tempat kayak kalau di Minecraft itu crafting table ya. Nah, ini furnace-nya buat kayak furnace Minecraft juga lah, kayak buat bakar-bakar gitu. Cuman beda itu pakai kayu ya. Kalau yang ini elektrik cuman pakai listrik doang. Bisa. Nah, itu langsung nggak perlu pakai kayu lagi. Ini buat masak, primary stove. Kayak biasa. Kalau ini buat nampung air tuh, kalau lagi hujan dong bisa nampung air. Kalau nggak ada hujan nggak bakal naik air. Ini buat nanam. Cuman gue masih belum tahu ini caranya bisa nanam gimana. Coba kasih tahu ya. Sekarang kita mau cari apa ya, bentar. Itu di situ ada kayak apa sih namanya? Pajangan gitu juga bisa dibuat sebenarnya. Pakai apa aja bisa. Kayak kalau nggak salah kayu dah. Kayu. Cuman buat kita mancing ini gue nggak ngerti dah. Kalau untuk pancing kan pakai bait ya, nggak bisa ini. Bait itu bikin dari mana aja? Ini gue nggak tahu lah cara bikin bait gimana. Apa di sini ya? Gue cari-cari sebelumnya nggak ada kayaknya yang namanya bait-bait gitu. Gue cari di Memetiknya juga nggak ada. Di sini nggak ada juga coy. HP recovery. Di sini nggak ada kayak fishing gitu deh. Tapi gue sempat ngerasa ngambil memetik yang fishing rod gitu sih, cuman lupa di mana gitu, nggak ada. Di logistik, building atau di mana gitu. Coba lah ya. Kita keluar dulu. Nah, di sini nggak ada. Kalau ini buat ini upgrade kayak memetik specialization, kayak skill gitu, kayak lu ngambil skill nanti efeknya bakal lebih bagusnya tuh kayak mining nih cocoknya. Atau kayak apa? Di sini juga sama. Nah, kalau ini tuh isolatednya itu kayak peliharaan gitu, dia bisa dipelihara. Terus dari peliharanya itu ada skill. Nah, skillnya kayak gini, bisa ngeheal dia. Ini karena darah gue penuh ya. Ini kalau misalnya sekarat, healnya deres. Cuman di sekitar oranye itu doang, kuning itu doang. Nah, kalau ini ada efeknya. Kurang tahu gue kalau itu. Ini ada anjingnya kayak ngikutin kita terus ya. Antara di daerah cuman teritorinya doang atau memang ngikutin kemana aja. Ini apa? Terminal kita awal-awal tuh terminal ada di sini. Itu buat apa sih? Kalau kita naruh ya apa? Lokasi kita ya itu di situ. Berarti kayak kalau di Minecraft itu kayak beacon lah. Jangkauannya nanti ada yang kita bisa bangun. Itu sebelah orang, cuman orangnya nggak tahu kemana. Ini bisa buat mobil juga, motor.
Banyak skinnya juga nih. Sepeda juga ada, mobil. Bikin part-partnya dulu. Nah, part-partnya itu butuh ingredients yang mahal banget anjir. Lihat ya, nah. Mahal banget kan. Ini sekali gue beli aja berapa? Bukan beli sih, apa bikin. Nah, ini gue bikin yang ini nih. Itu udah dapat satu part doang, kita bikin 3 part lagi, baru itu mobil bisa di crafting. Cuman di sini nggak ada penjelasan ini mobilnya gimana ya. Apa itu ya, durability? Kayaknya itu sih. Fireproof plastik. Ini bisa dapetin dari refine part. Nah, itu refine part itu dari disassembly itu yang depan sono. Disassembly bench. Nah, ini kayak kalau lagi kalian ke rumah orang atau lagi ini misi kan suka dapet barang. Nah, barang itu bisa dihancurin terus diambil ininya. Apa ya? Bahan-bahannya gitu loh, kayak ya bahan lah, contoh kayak pakaian terus dapetnya kain. Kalau kaca dapetnya apa, kalau misalnya ngancurin gelas dapetnya kaca, kayak gitu, glass dapetnya. Nah, kayak gini nih. Sekarang ke atas. Nah, ini buat naruh senjata. Ini bisa tidur juga di game ini, cuman tidurnya ya nggak kayak game-game lain yang malam terus itu jadi pagi lagi, enggak. Tidurnya kayak bentaran aja anjir. Soalnya dia kan online ya. Kalau misalnya kita tidur suatu jadi pagi, yang lain pusing anjir. Soalnya ini satu server semuanya. Beda-beda server ada, cuman satu server kan ada banyak orang. Jadi nggak bakal mempengaruhi malam siang. Makanya kenapa di game ini malamnya itu nggak terlalu gelap anjir. Karena kan kita nggak bisa ngatur ini ya, waktunya. Jadi kalau misalnya mungkin dibikin malamnya kayak gelap gulita kayak dunia asli itu, kayak game-game ARK gitu gelap, itu bakal susah gamenya, ribet. Belum lagi kalau ada bos-bos yang nggak kelihatan gitu. Nah, ini bangku-bangku ini sebenarnya bisa diedit sih rumahnya. Yang kita preset kita buat tuh sebenarnya kita bisa edit lagi, kita bisa ganti, kita hapus pintu juga bisa. Nah, sampai bawah-bawahnya, nah. Bahkan sampai tangga-tangganya juga bisa, nah. Bisa didemolis. Ini fasilitinya. Dan furniture, struktur, table. Itu floornya juga bisa diganti ya, keramiknya. Ubin maksudnya. Oke, sampai sini aja deh. Nanti gue jelasin lagi deh. Cuman ini untuk tutorialnya ya, bukan masuk story gitu, bukan. Cuma tutorial dong di awal. Ya kalau ada beberapa nggak tuh memang ada lah. Nah, ini apa? Peliharaan itu dia bisa kayak mining gitu anjir. Kayak otomatis. Jadi lu nanti ambil di ini tempat akuarium dia. Bukan akuarium ikan gitu ya, bukan yang di atas itu. Nah, itu diambil nanti barang-barang yang dia mining itu kita bisa ambil. Jadi kita nggak perlu capek-capek mining kayak gitu. Ini tetap aja sih kalau mau dapat banyak ya mining lagi sendiri gitu. Biar nggak terlalu bergantung sama itu kan. Soalnya lama juga sih sebenarnya. Nah, kayaknya segini aja deh. Nah, kayak penutupan di atasnya deh. Nah, nanti gue bakal rutin. Hey, Mayfly. I've got a job for you. You interested? Well, first things first.
My name is Azure. I'm a mechanic. This job here is mine. A customer from Greywater asked me to recruit someone reliable. He needs somebody to go to Deadsville and bring his robot back. Claire recommended you, said you're a good worker with fair prizes. She even called you a kind-hearted mayfly. How about it? Are you interested in taking this on? I could use some help. Thank you. I knew Claire wouldn't steer me wrong. The robot you need to help is called H-37. It's waiting for you at Deadsville.